Apalagi ada satu Gus itu dari Cirebon, saudara. Gus dari Cirebon. Mas enaknya Gus dia Abbas. samakan datangnya para habaib ke Indonesia dengan datangnya orang-orang Israel ke Palestina, saudara. Kurang ajar. Mereka bilang dulu Israel numpang. Ketika muncul tes DNA, tentu saja hal itu membuat para habaib menjadi kalang kabut. Kalau dulu ketika polemik nasabah Alawi ini ramai menjadi perbincangan masyarakat di Indonesia, kemudian di situ ada namanya tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ketika itu pula para Ba'alawi melakukan berbagai cara untuk menangkis atau menangkal tesis ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan sebagaimana kita saksikan bahwa beberapa kali pihak Ba'alawi mengajak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk melakukan debat ilmiah. Meskipun kenyataannya yang ada bukanlah debat ilmiah, tapi justru lebih cenderung kepada menghakimi terhadap tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dianggap tesis yang tidak benar. Tapi begitu muncul tes DNA, para habib ini menjadi kalang kabut karena mereka sudah tidak bisa menghindar lagi. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena dengan tes DNA tersebut terungkap bahwa ternyata para Ba'alawi ini haplogrupnya G. G itu tidak nyambung ke Kanjeng Nabi. G itu nyambungnya ke Yahudi Askenazi. Dan hal itu membuat mereka menjadi panik dan bahkan ada yang marah-marah. Dan kali ini ada seorang habib yang terkenal suka marah, yakni Rizik Syihab, yang merasa tidak suka dan merasa tidak terima kalau dianggap sebagai keturunan Yahudi. Kita simak bersama videonya. Mereka Yahudi kan, para habaib. Mereka bilang ini habaib, ini Yahudi. Apalagi ada satu Gus itu dari Cirebon, saudara. Gus dari Cirebon. Mas enaknya Gus dia Abbas. samakan datangnya para habaib ke Indonesia dengan datangnya orang-orang Israel ke Palestina, saudara. Kurang ajar. Mereka bilang dulu Israel numpang di Palestina, sekarang menguasai Palestina, menjajah Palestina. Awas, hati-hati, habaib datang dari Yaman, datang ke Indonesia, menguasai Indonesia, menjajah Indonesia. Kurang ajar. Ya, ini yang bicara seorang, ya kan benar menjajah. Kalau tidak menjajah, mau dikatakan apa? Karena mereka dengan seenaknya menganggap bahwa mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian dari pengakuan itu dimanfaatkan atau digunakan untuk memanipulasi umat muslim di negeri ini. Bahkan tak jarang Rizik Syihab juga memberikan provokasi dan adu domba yang tujuannya untuk melawan kepala negara atau melawan pemerintahan yang sah. Kalau hal ini tidak dikatakan sebagai penjajahan, lalu mau dikatakan apa? Gus dari Cirebon, saudara. Kurang ajar, saudara. Cerek puramu para sedulur. Ya nih ternyata. Sampai kudu ngerti. Kejadian Indonesia tahun sekarang itu sama dengan kejadian Palestina tahun 45. Ya betul. Sampai ngerti pada waktu tahun 20 sampai tahun 46 terjadi eksodus besar-besaran, eksodus. Tiang-tiang niki saking Eropa itu diangkut dengan kapal-kapal Jerman mampir di Palestina, di pelabuhan Haifa. Setelah turun ternyata isinya kapal itu ratusan kapal. Ternyata kapal itu isinya adalah orang-orang yang lusuh, tampangannya lusuh, orangnya kurus-kurus. Ternyata mereka adalah bangsa Yahudi Askenazi. Yahudi Askenazi. Di mana yang di Eropanya diusir. Di Jerman dibunuh oleh Hitler. Yang lainnya nggak diterima. Masyarakat Eropa tidak menerima Yahudi Askenazi. Suruh keluar dari bangsanya, suruh keluar dari negaranya. Maka akhirnya semua Yahudi Askenazi itu banyak yang keluar mampir di Palestina tahun 1945. Dari mulai tahun 1920. Tambah kata. Pada waktu pertama kali datang. Dan itu adalah fakta sejarah yang memang harus diperhatikan secara seksama bagi kita rakyat Indonesia yang masih mencintai bangsa ini. Karena indikasi penjajahan sudah kelihatan dan tampak di depan mata. Yang pertama, para Ba'alawi atau para habaib dulu menjadi anteknya penjajah Belanda.
mereka mendukung penjajahan di bumi pertiwi ini. Sehingga kalau mereka ini tidak mau dianggap sebagai penjajah, kenapa dulu mereka menjadi anteknya penjajah Belanda? Kemudian yang kedua, terkait pengakuan mereka sebagai cucu Nabi. Kita tahu bahwa Indonesia atau Nusantara penduduknya mayoritas beragama Muslim. Ketika orang Muslim mendengar nama Nabi atau melihat segala sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan Nabi, otomatis umat Muslim akan sangat menghargai, sangat menghormati, dan sangat mencintai. Maka ketika para habaib ini mengaku sebagai cucu Nabi, tak sedikit orang di negeri ini yang percaya begitu saja. Bahkan banyak juga yang menghargai dan menghormati mereka, bahkan rela melakukan apa saja jika diperintahkan oleh para Ba'alawi ini. Itu adalah karena menganggap habaib sebagai cucu Nabi. Tapi ketika fakta mulai bermunculan, baik melalui tesis ilmiah, melalui tes DNA, bahwa ternyata nasab Ba'alawi ini tidak terkonfirmasi sebagai zuriat Nabi, tapi justru nyambungnya ke Yahudi karena haplogrupnya Q, maka hal itu tentu saja membuat para habaib menjadi kelabakan dan menjadi kebingungan. Artinya mereka sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk bisa bersembunyi agar kedok mereka tidak terungkap ke masyarakat luas. Tapi sayang seribu sayang, sekarang di era digital seperti sekarang ini, semua informasi bisa diakses dari mana saja dan dari siapa saja. Dan info bisa menyebar sangat cepat dan sangat luas dalam waktu yang sekejap. Kemudian tentang indikasi penjajahan tadi. Adanya makam-makam palsu yang dinamai Habib. Ini adalah salah satu bentuk dari upaya penjajahan tadi. Karena kita adalah orang Indonesia, orang Nusantara, memiliki leluhur orang Nusantara juga. Dan ketika orang Nusantara menjadi pejuang kemerdekaan, menjadi tokoh negara, dan menjadi pahlawan bangsa, otomatis kita orang Indonesia, orang Nusantara akan merasa bangga karena punya leluhur yang hebat. Tapi apa jadinya ketika tokoh-tokoh tersebut tiba-tiba diklaim bahwa seolah-olah mereka ini adalah bagian dari Ba'alawi? Ya otomatis orang Indonesia, orang Nusantara, rasa syukur dan rasa bangga terhadap leluhur akan berkurang. Karena leluhurnya ternyata dari klan Ba'alawi. Ketika hal itu dibiarkan terus-menerus, maka pengklaiman mereka akan dianggap dan diyakini oleh bangsa ini. Makanya sebelum terlambat, hal itu harus ditepis dan diberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia bahwa leluhur kita bukanlah Ba'alawi, bahwa pahlawan kemerdekaan, bahwa orang-orang yang hebat di masa lalu yang ada di negeri ini bukanlah dari kalangan Ba'alawi, tapi mereka adalah orang Nusantara. Sehingga ketika ada Habib yang terindikasi ingin memalsukan sejarah bangsa, ingin memalsukan sejarah leluhur Nusantara, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk penjajahan seperti yang terjadi di Indonesia ini. Sehingga sudah bisa dikatakan lengkap. Yang pertama, mengaku sebagai cucu Nabi. Tujuannya untuk mencari pengikut. Kemudian yang kedua, memalsukan sejarah leluhur Nusantara. Tujuannya adalah agar orang Nusantara tidak bangga terhadap leluhurnya sendiri. Kemudian berikutnya, dengan adanya berbagai tindakan yang dilakukan oleh klan Ba'alawi, misalnya seperti yang sering dilakukan oleh Rizik dan kawan-kawan, ketika tidak cocok dengan pemerintahan yang sah, ketika tidak cocok dengan kepala negara, kemudian mencaci maki, menghina, bahkan mengucapkan kata-kata kotor dan tak pantas yang tak layak diucapkan oleh warga negara terhadap presiden atau pemimpin negara. Hal itu dilakukan oleh keturunan imigran dari Yaman yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi. Jadi secara garis besarnya lengkap sudah indikasi bahwa
klan Ba'alawi ini dikhawatirkan memang benar-benar ingin menguasai bangsa ini dengan berbagai cara tersebut. Sehingga dengan terungkapnya fakta bahwa ternyata para Ba'alawi ini haplogrupnya G, dan G itu nyambungnya ke Yahudi Askenazi, ya pastilah para Habaib ini akan menjadi marah dan geram. Bahkan mereka juga akan membenci orang yang berani mengatakan hal tersebut. Tapi hal itu tidak masalah, dan hal itu justru yang diharapkan oleh masyarakat di Indonesia ini yang selama ini sudah terbohongi dan tertipu oleh pengakuan para Ba'alawi ini. Dan mudah-mudahan nanti pemerintah ikut terjun ke lapisan masyarakat bagian bawah untuk melihat kondisi yang terjadi di negeri ini, untuk melihat kenyataan yang ada di negeri ini. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa klan Ba'alawi atau para Habaib dari Yaman memang sering terjun ke masyarakat. Mereka sering mengadakan sholawatan, sering mengadakan acara-acara ziarah, kemudian sering melakukan berbagai kegiatan yang inti dan tujuannya adalah untuk memuja leluhur klan Ba'alawi. Dan kita orang Indonesia, orang Nusantara memiliki leluhur sendiri. Pertanyaannya, Anda orang Indonesia, orang Nusantara memiliki leluhur yang hebat, memiliki leluhur yang kuat, memiliki leluhur yang jaya. Kenapa Anda kok masih mau ikut-ikutan memuja leluhur para Ba'alawi ini? Dan akhir kata, sebelum semua ini terlambat, maka sudah seharusnya seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut menyuarakan tentang kebenaran ini. Bahwa mereka, para Ba'alawi, meskipun mereka sering teriak-teriak bahwa mereka adalah cucu Nabi, bahwa dalam tubuh mereka mengalir darah Nabi, tapi ternyata semua itu tidak terbukti. Yang benar, para Habaib bukanlah keturunan Nabi, tapi para Habaib adalah keturunan Ba'alawi. Mereka ini adalah keturunan imigran dari Yaman yang dulu menjadi anteknya penjajah Belanda. Dan sangat sepakat terhadap apa yang disampaikan oleh Gus Abbas yang menceritakan kisah Palestina sebelum dikuasai oleh Israel. Ini adalah pembelajaran bagi kita semua agar tetap waspada menyikapi hal ini dan waspada terhadap gerak-gerik klan Ba'alawi yang makin lama bukannya makin merendah atau menyadari kesalahannya, tapi makin lama malah makin terlihat arogan dan makin terlihat jumawa, dan seolah-olah mereka ini adalah yang paling berkuasa dan paling memiliki kasta yang tinggi dibanding dengan yang lainnya. Dan hal itu tidak boleh dibiarkan, karena kita orang Indonesia, orang Nusantara memiliki leluhur yang hebat dan kita juga memiliki bangsa yang kuat. Jadi jangan mau Anda itu menjadi bangsa yang tertindas cuma karena ada sekelompok orang atau suatu klan yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi ternyata semua itu cuma dimanfaatkan untuk menguasai bangsa ini.